Perkenalkan, nama saya Aini Dian Antono Kolbi dari kelas D4A tingkat 2 dengan NIM PO 7142032210002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dari Kinasi Prayuni et al. Yang berjudul Analisis Genotip Null Gen GSTM1 atau GSTT1 pada pasien tuberkulosis dengan menggunakan metode multiplex PCR. Yang pertama yaitu pengertian multiplex PCR. Multiplex PCR merupakan beberapa set primer dalam campuran PCR tunggal untuk menghasilkan amplikon atau hasil amplifikasi PCR dari berbagai ukuran yang spesifik untuk sekuens DNA yang berbeda. Dalam PCR multiplex, lebih dari satu rangkaian target dapat diamplifikasi dengan menyertakan lebih dari satu pasang primer dalam reaksi. Ukuran amplikon harus cukup berbeda untuk membentuk pita yang berbeda ketika divisualisasikan dengan elektroforesis gel. Selanjutnya yaitu tahapan multiplex PCR. Yang pertama, pengumpulan sampel. Jadi, sampel dikumpul sebanyak 25 sampel pasien TB dan selanjutnya 35 darah yang dikumpulkan dari masing-masing pasien. Yang kedua yaitu ekstraksi DNA. Darah EDTA yang dikumpulkan diekstraksi menggunakan Maxwell RSG dan Blood DNA Kit atau Promega Sesual Instruksi manual alat yang menggunakan Maxwell Automatic Instrument. Kualitas dan kuantitas DNA diukur dengan Techan Mpro 200 Techan. Yang ketiga, amplifikasi genotip tool GSTM1 atau GSTT1. Desain primer untuk deteksi gen GSTM1 atau GSTT1 dilakukan dengan free software MP Primer. Yang keempat, primer tersebut kemudian dilakukan optimasi suhu dan ditemukan bahwa suhu 68 derajat Celcius adalah suhu optimum dari kesemua primer multiplex. Campuran PCR memiliki volume akhir sebesar 25 mikronliter, mengandung 20 nanogram genomik DNA 1 kali kappa, 2G fast multiplex master mix, dan 10 pm setiap primer. Yang kelima, amplifikasi PCR yang dilakukan pada mesin PCR konvensional T100 profil. Reaksi amplifikasi pada mesin adalah 3 menit pada suhu 95 derajat Celcius, 30 siklus dari proses denaturasi selama 15 detik pada suhu 95 derajat Celcius, proses annealing selama 30 detik pada suhu 68 derajat Celcius, dan proses elongasi selama 30 detik pada suhu 72 derajat Celcius, serta proses elongasi akhir selama 1 menit pada suhu 72 derajat Celcius. Yang keenam yaitu visualisasi PCR yang dilakukan dengan 2% gel yang dapat dilihat dengan gel documentation yang dilihat dari hasil multiplex PCR gen GSTM1, GSTT1 dan globin yang berukuran 800 pp, 632 pp dan 180 pp yang secara berurutan. Genotip sampel yang memiliki gen GSTM1, GSTT1 null tidak akan memiliki pita DNA pada hasil PCR-nya, dan sampel tersebut hanya menunjukkan gen globin yang sebesar 180 pp sebagai kontrol sampel dengan gen GSTM1 dan GSTT1 yang positif. Kemudian disequencing untuk memastikan apakah primer spesifik mengamplifikasi gen target yang diinginkan.
Secara umum, terdapat 3 tahap penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 35 siklus dan berlangsung dengan cepat, yaitu yang pertama, denaturasi untai ganda DNA. Denaturasi DNA sampel dengan menaikkan suhu dalam tabung reaksi sampai 95 derajat Celcius. Tabung reaksi ini berisi DNA target 2 primer oligonukleotida dalam jumlah berlebih. Tag DNA polimerase yang tahap panas. Keempat itu deoksiribonukleotida dan buffer yang mengandung Mg atau magnesium. Selama proses denaturasi yang berlangsung dalam beberapa menit, untai ganda DNA atau dsDNA mencair dan ikatannya terbuka sehingga terjadi pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal DNA atau ssDNA. Yang kedua, primer annealing. Primer annealing merupakan pengenalan suatu primer terhadap DNA target yang tergantung pada panjang untai. Banyaknya kandungan GC dan konsentrasi primer itu sendiri, waktu annealing dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi suhunya. Kisaran suhu penempelan yang digunakan adalah antara 37 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Pada tahap ini, primer menempel pada sekuen komplement pada DNA target. Yang terakhir yaitu ekstensi. Pada tahap extension ini terjadi proses pemanjangan untai baru DNA, dimulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basa nukleotida. DNA target yang akan bergerak dari ujung 5 aksen menuju ujung 3 aksen dari untai tunggal DNA. Proses pemanjangan atau pembacaan informasi DNA yang diinginkan sesuai dengan panjang urutan basa nukleotida yang ditargetkan pada setiap 1 kilobase 1000 ppb yang diamplifikasi memerlukan waktu 1 menit. Sedangkan bila kurang dari 500 ppb hanya 30 detik dan pada kisaran 500 ppb terdapat kurang dari 1 kb perlu waktu 45 detik. Namun apabila dari 1 kb akan memerlukan waktu 2 menit dari setiap siklusnya. Adapun temperatur ekstensi berkisar antara 70 sampai 72 derajat Celcius. Gambar di samping menunjukkan representasi hasil visualisasi primer yang dideteksi genotip 0 GSTN1 atau GSTT1 berdasarkan hasil visualisasi tersebut. Primer dapat mendeteksi genotip 0 gen GSTN1 atau GSTT1 pada sampel 1, 4, dan 5 terdeteksi bahwa sampel tersebut memiliki genotip 0 untuk GSTN1 dan GSTT1 dan hanya menunjukkan amplifikasi gen globin. Sampel 2 dan 3 menunjukkan amplifikasi gen GSTT1 sebesar 632 ppb dan gen globin sebesar 150 ppb. Namun, tidak ada amplifikasi gen GSTN1 yang mengindikasikan bahwa genotip tersebut adalah GSTN1 0. Sampel 6 menunjukkan amplifikasi gen GSTN1 sebesar 800 ppb dan gen globin sebesar 180 ppb. Namun, tidak ada amplifikasi gen GSTT1 yang mengindikasikan bahwa genotip tersebut adalah GSTT1 0. Di samping ini adalah gambar kromatogram hasil. Sequencing dikonfirmasi dengan metode sequencing diperlukan untuk memastikan bahwa fragmen yang diamplifikasi adalah betul fragmen gen target. Dalam penelitian ini dilakukan konfirmasi sequencing pada sampel yang tidak menunjukkan genotip 0 baik
pada gen GSTM1 maupun gen GSTT1. Urutan kromatogram dapat diklarifikasi secara manual dan harus menunjukkan tidak ada puncak yang tumpang tindih yang mungkin menunjukkan dua genotip yang terkait erat atau menunjukkan pengikatan primer non-spesifik pada DNA sampel. Jika setelah dilakukan analisis terdeteksi bahwa ada primer non-spesifik, maka proses amplifikasi dan sequencing harus diulang. Selanjutnya yaitu proses PCR. Proses PCR ini memerlukan 4 komponen utama, yaitu yang pertama, DNA cetakan atau template DNA. Di antara komponen PCR adalah DNA cetakan. Fungsi DNA cetakan di dalam proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. DNA cetakan ini dapat berupa DNA kromosom, DNA plasmid ataupun fragmen DNA. Apapun asal di dalam DNA cetakan tersebut mengandung fragmen DNA target yang dituju. Prinsip isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid adalah pemecahan dinding sel yang diikuti dengan pemisahan DNA kromosom atau DNA plasmid dari komponen-komponen lain. Dengan demikian akan diperoleh kualitas DNA yang lebih baik dan murni. Yang kedua yaitu primer. Di dalam proses PCR, primer ini berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi OH pada ujung 3 aksen yang diperlukan untuk proses eksistensi DNA. Ketentuan penyusunan primer adalah primer disusun dari urutan oligonukleotida sepanjang 15-32 pasangan basa atau PB pada ujung 5 aksen pita DNA cetakan maupun komplementnya. Dalam melakukan perancangan primer perlu memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu panjang primer. Panjang primer ini umumnya berkisar antara 18 sampai 30 pasangan basa. Yang kedua yaitu komposisi dari PCR. Ada guanin, sitosin yang sebaiknya sama besarnya dan kandungannya di dalam DNA target, karena primer dengan persen rendah itu diperkirakan tidak akan mampu berkompetisi untuk menempel secara efektif pada tempat yang dituju. Hal ini akan menurunkan efisiensi proses PCR. Selain itu, urutan nukleotida pada ujung 3 aksen sebaiknya guanin atau sitosin. Nukleotida alanin atau timin itu lebih terhadap mismatch daripada guanin atau sitosin. Dengan demikian akan dapat menurunkan spesifitas primer. Yang ketiga itu melting temperature atau TM. Di sini TM itu adalah temperatur di mana 50% untai ganda DNA terpisah. TM ini berkaitan dengan komposisi primer dan panjang primer. Secara teoritis, TM primer dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 alanin tambah timin dan 4 guanin tambah sitosin yang berkisar antara 50 sampai 65 derajat Celcius. Yang terakhir, interaksi primer seperti self homologi dan cross homologi harus dihindari. Demikian juga dengan terjadinya mispriming pada daerah lain yang tidak dikehendaki. Hal ini dapat menyebabkan spesifitas primer menjadi rendah dan konsentrasi primer yang digunakan menjadi berkurang selama proses karena terjadinya mispriming.
Keadaan ini akan berpengaruh pada efisiensi proses PCR. Yang ketiga yaitu nukleotida. DNTPS. Nukleotida ini merupakan suatu campuran yang terdiri atas DATP dan DTTP. Setelah itu ada DCTP dan DGTP yang dalam proses PCR dan TPS itu bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. DNTP ini akan menempel pada gugus OH dan ujung 3 aksen dan primer membentuk untai baru yang komplementer dengan untai DNA cetakan. Yang keempat yaitu DNA polimerase. Enzim polimerase ini DNA berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada proses PCR, enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Enzim polimerase DNA yang digunakan untuk proses PCR diisolasi dari bakteri termofilik atau hipertermofilik. Oleh karena itu, enzim ini bersifat termostabil sampai temperatur 95 derajat Celcius. Komponen lain dalam PCR yang juga penting adalah PCR buffer dan konsentrasi Mg magnesium 2+. Reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh karena itu, untuk melakukan proses PCR diperlukan buffer PCR. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Selain buffer PCR, diperlukan juga adanya ion magnesium 2+. Ion tersebut berasal dari MgCl2. MgCl2 ini bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Dengan adanya magnesium klorida ini akan meningkatkan interaksi primer dengan template atau cetakan yang membentuk kompleks larut dengan DNTP. Baiklah, itulah tadi hasil review jurnal yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.